3, 2, 1. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Love is Chemistry. Dan hari ini kita bertemu di bulan Februari, di pertemuan kedua bulan Februari. Tanggal 11 Februari ini adalah pertemuan keempat di semester genap. Dan tidak lupa saya ucapkan selamat pagi dan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya, kita bisa belajar bersama, ketemu kembali, dan saya harapkan kita tetap selalu menjaga protokol, karena di masa pandemi seperti sekarang ini, kondisinya juga semakin rumit ya. Pemerintah sekarang sedang menerapkan PPKM levelnya mikro. Jadi saya harap kalian juga harus mematuhi peraturan-peraturan tersebut agar kita tetap terjaga dan selalu terlindungi. Amin. Nah, hari ini kita materinya sederhana saja. Materi hari ini adalah materi tentang reaksi kimia yang sebetulnya jauh sebelumnya, ya sebentar saya bikin slideshow. Dan jauh sebelumnya kita sebenarnya sudah mengenal tentang reaksi kimia sendiri. Pada saat kita pertemuan awal sekali kita mengenal kimia, apa itu kimia, ya apa itu perubahan-perubahan kimia, apa saja sih yang dimaksud dengan reaksi-reaksi kimia nanti, gitu ya. Kita lihat saja, lanjut saja. Nah, dan saya ingin berbagi dulu untuk kompetensi yang harus dikuasai, yaitu memahami perkembangan konsep reaksi kimia, kemudian yang diturunkan kembali menjadi kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan pengertian umum reaksi kimia, kemudian membedakan konsep oksidasi reduksi dan lain sebagainya, dan membedakan konsep oksidasi reduksi. Sebenarnya pada dasarnya ini adalah pertemuan yang boleh dikatakan pengenalan awal reaksi yang akan kita tujukan pada reaksi spesifik, yaitu reaksi redoks, yaitu reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, nanti di tahap pengenalan ini saya harap kalian bisa lebih memahami reaksi-reaksi apa saja sih selain reaksi redoks, dan biasanya reaksi redoks sendiri adalah reaksi pamungkas tuh. Kenapa dikatakan pamungkas? Mari kita lihat ya. Oke. Nah, ini dia. Nah, kalau kita bicara dengan reaksi kimia, sebetulnya harus ada yang namanya perubahan yang bisa kita lihat. Apa saja? Yaitu termasuk reaksi perubahan struktur, itu merupakan reaksi dekomposisi struktur, yaitu ada reaksi pembentukan, ada reaksi penguraian, pembentukan zat baru, ya seperti endapan, kemudian reaksi penguraian dari yang tadinya senyawa itu kompleks menjadi sederhana, atau pembentukan gas, ya, pembentukan warna, ya itu adalah suatu reaksi yang merupakan indikasi yang bisa kita lihat apabila terjadi perubahan struktur atau pemutusan dan pembentukan ikatan kimia, ya. Dan yang berikutnya adalah menghasilkan atau melepaskan energi. Cirinya adalah paling gampang sederhana. Biasanya energi ini yang paling gampang dilihat adalah sederhana adalah energi kalor. Kalor itu identik dengan suhu, perubahan suhu. Dan suhu itu bisa kalian rasakan apakah dia panas, yaitu terjadi kenaikan temperatur, atau dia dingin. Jadi penurunan temperatur, reaksi eksoteram dan endoteram. Karena itu paling indikasi yang paling mudah untuk kita lihat sebagai perubahan reaksi kimia. Atau juga bisa dikatakan energi listrik. Itu juga beberapa diantaranya yang bisa menghasilkan seperti itu, ya. Karena energi listrik itu melibatkan reaksi-reaksi yang melibatkan transfer elektron, ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian di contoh reaksi kimia, nah saya ambil contoh ini aja. Cu, endapan Cu, saya katakan logam Cu, direaksikan dengan asam sulfat, ya, larutan asam sulfat, bisa pekat, ya, encer, bisa, itu akan menghasilkan CuSO4 larutan, yang tadinya awalnya
endapan batang tembaga gitu ya, direaksikan dengan asam sulfat. Ini bisa kalian kalau dalam kehidupan sehari bisa kamu pakai air aki gitu ya. Ternyata kalau direaksikan hasilnya jadi tembaga sulfat. Nah, ini reaksinya ada perubahan warnanya ya. Ada perubahan warna yang bisa kalian amati di situ sebetulnya. Dan menghasilkan air serta gas belerang dioksida. Nah, kan ada gas yang terbentuk, dekomposisi penguraian sulfat menjadi air dan gas belerang dioksida, serta pembentukan senyawa baru, penggabungan senyawa baru antara tembaga dengan sulfat menjadi CuSO4. Ini adalah perubahan reaksi kimia yang bisa diamati. Ya, oke. Baik, selanjutnya. Nah, ini dia jenis-jenis reaksi kimia yang tadi dimaksud. Tadi saya ulangi sekali lagi bahwa secara prinsip itu harus ada perubahan-perubahan yang harus bisa diamati, ya. Jadi sebenarnya reaksi-reaksi kimia itu berdasarkan prinsip itu sebetulnya, sehingga kalian nggak repot-repot memikirkan apa aja sih reaksi kimia itu, apa sih reaksi yang harus dihafalkan gitu ya, bukan. Tapi harus berdasarkan apa yang bisa kalian amati, maka itu bisa kita kelompokkan menjadi reaksi-reaksi kimia tersebut. Baik, kita langsung mulai, yaitu pertama adalah reaksi pembentukan. Nah, di reaksi pembentukan ini, contoh reaksinya adalah misalkan begini. Secara prinsip, ya, reaksi pembentukan adalah reaksi penggabungan atom-atom dari beberapa unsur untuk membentuk senyawa baru. Kecil jadi besar, gitu ya. Itu prinsipnya. Nah, contohnya ini, pembentukan molekul air. Bisa nggak kamu lihat pembentukan molekul air? Di mana lihat? Bisa kalian pembentukan molekul air. Ada gas hidrogen dan oksigen. Ini sulit loh, karena butuh energi yang besar untuk membentuk senyawa air. Ada di mana? Ya, di atmosfer. Ya, butuh energi yang besar, kilat, ya, maka jadi hujan. Ya nggak? Turun. Kemudian siklus. Kalau di permukaan bisa nggak pembentukan air? Biasanya sih air berubah wujud, bukan bentuk. Tapi terbentuknya tetap di atmosfer atau di langit ya. Nah, kemudian pembentukan gas molekul amonia. Nah, ini ternyata bisa dibentuk karena tidak sebesar pembentukan air ya. Di sini ada industri-industri amonia yang sudah berjalan di negara-negara maju dan berkembang karena amonia ini penting ya, salah satu industri petrokimia yang harus sebagai basis ya. Ini industri amonia ya. Kemudian pembentukan molekul etana dari duo karbon atau arang gitu ya, direaksikan dengan gas hidrogen menghasilkan C2H6. Ini pembentukan. Kemudian ada reaksi penguraian. Nah, ini dia. Aduh, ya. Ini nggak terlalu ini. Oke, untuk reaksi penguraian, kebalikan dari reaksi pembentukan, senyawa terurai menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Tadi kebalikannya dari reaksi pembentukan berarti ya. Langsung aja balik. Nah, biasanya pernah nih kamu lihat nih untuk yang karbonat atau bikarbonat adiknya ya. Ada di mana ya kira-kira? Pernah kamu lihat nih pertama. Kalau kamu beli Coca-Cola, Fanta, Sprite, nah itu dia tuh. Gampang banget ya. Ya, kocok, bus, karbon dioksidanya keluar, airnya terpisah. Nah, kadang-kadang kalau kalian beli minuman-minuman soft drink seperti itu tidak enak ya kalau misalkan tidak langsung dihabiskan. Rasanya berubah soalnya. Kenapa? Karena ini karbon dioksida atau dari karbonatnya sudah terurai. Jadi itu kenapa harus segera dihabiskan ya. Dan kasihan banget kalau harus dihabiskan dalam satu liter, jangan dihabisin sendiri ya, bagi-bagi saya. Oke, kalsium karbonat menjadi gas CO2. Nah, ini dia nih ya. Kemudian NH3 tadi reaksi tadi dibalik bisa karena pembentukan amonia adalah reaksi kesetimbangan ya. Kemudian C2H6 ini jadi karbon dan gas hidrogen, kebalikannya yang tadi ya.
Kemudian ada juga reaksi pengendapan. Ini adalah beberapa reaksi yang bisa dilihat, oke, perubahan struktur atau pemutusan dan pembentukan ikatan kimia. Mungkin kalau ini adalah perubahan struktur, ya, atau penggabungan. Nah, contohnya adalah ini. Kalau endapan jelas bisa dilihat apakah ada kadang-kadang endapan nggak cuma dilihat ada endapan hitam, putih gitu, tapi bisa juga endapan kuning, merah, ya, endapan hijau, endapan biru dan lain-lain. Tergantung apa yang bereaksi. Nah, endapan ini adalah karena perbedaan kelarutan, ya, sehingga zat tersebut sukar larut. Biasanya kelarutannya rendah, ya. Nanti kalian belajar KSP lah di kelas 11. Kita belajar tentang reaksi pengendapan di situ, ya. Nah, contohnya ini AgNO3, perak nitrat direaksikan dengan HCl terbentuk endapan AgCl. Cirinya kalau reaksi endapan adalah dalam reaksi sebelah kiri atau reaktannya tidak ada senyawa yang mengendap. Bisa nggak Pak dengan yang sudah bentuk endapan? Ada juga, atau bentuk padatan ada, tapi cirinya adalah reaksi di hasil reaksinya itu adalah ada fase solid yang terbentuk di situ. Cirinya adalah S seperti ini, ya, di bagian hasil reaksinya. Kemudian apa lagi? Ini contohnya PB asetat. Ya, PB asetat ini menghasilkan dengan PBS dengan H2S menghasilkan endapan PBS, ya. Dan asam asetat, ya. Dua-duanya adalah reaksi pengendapan. Oke, lanjut lagi. Oke, ini dia. Contoh reaksi pengendapan. Kudunya video ya. Endapan putih di situ. Kemudian ada reaksi pertukaran atau ion exchange. Wah, ini agak-agak bahasanya tinggi ya. Tapi sebenarnya reaksi namanya reaksi pertukaran atau ion exchange ini sebenarnya reaksinya apa namanya? Di setiap reaksi ada pertukaran, biasanya seperti itu. Contohnya ini, lihat BaCl dengan Na2SO4 ternyata ditukar nih, CCl bereaksi sama CNA jadi NaCl, Ba dengan SO4 jadi bakso. Nah, loh, bakso 4 mangkok nih, ya kan? Bakso 4 mangkok. Di sini ada endapan, baksonya mengendap, ya kan? Kalau nggak mengendap nggak enak ya, katanya nggak kenyang ya. Kan NaCl jadi larutan biasanya. Nah, kemudian ada juga reaksi ini. Waduh, apa tuh Pak? Reaksi apa nih? Nah, ini biasanya ada di sabun, ya. Ini yang namanya ABS. Asal Bapak senang, bukan? Ini benzen sulfonat ya. Ya, alkyl benzen sulfonat ABS. Sabun. Jadi dengan Na di Na plus, ya, ditukar dengan H plusnya, H plus yang di sini ditukar dengan Na. Nah, menghasilkan natrium benzen sulfonat. Dan kamu harus tahu bahwa biasanya ion-ion exchange ini atau pertukaran ini terjadi di senyawa-senyawa yang berat, kemudian secara aktivasi apa namanya, ionnya juga aktif, dan ini biasanya diterapkan di reaksi-reaksi pemurnian, kemudian reaksi-reaksi apa namanya, katalitik atau katalis. Nah, itu biasanya terjadi reaksi pertukaran seperti itu. Pernah dengar catalytic converter? Itu di knalpot, ya, di asap-asap pabrik, itu banyak sekali yang exchange prosesnya di situ. Atau reaksi pemurnian enzim, ya, biobiokimia, kemudian tadi sabun, ya, beberapa produk-produk juga bisa menerapkan proses pertukaran atau ion exchange. Nah, kemudian ada lagi yaitu reaksi netralisasi, di mana reaksi netralisasi ini adalah pasti netral hasilnya. Biasanya reaksi terjadi antara asam dengan basa. Ya, asam dan basa akan menghasilkan garam. Asam, kemarin ada H plusnya, ya enggak? Kalau basa ada OH minnya. H plus sama OH yang bergabung menjadi air. Selain itu, hasil sampingnya sebetulnya air, hasil produk utamanya adalah garam. Ini contohnya. Ya, HCl ditambah NaOH jadinya NaCl dan H2O. Kemudian H plus dengan Cl- jadinya, ya, tadi ini reaksi pertukaran ionnya, jadi Cl bereaksi dengan Na, H plusnya dengan OH jadinya NaCl dan H2O, ya. Tuh, ternyata ada juga reaksi pertukarannya.
Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu, reaksi pembakaran. Identitasnya sebetulnya kalau dalam kata-kata pembakaran ya pakai api, Pak, gitu ya. Sebenarnya kalau pada dasarnya pembakaran dari reaksi adalah oksidatif. Kalau oksidatif dia menggunakan oksigen, ya. Apapun itu, biasanya yang berkaitan dengan reaksi dengan yang melibatkan oksigen itu dikatakan sebagai reaksi pembakaran atau oksidatif. Nah, di sini sekali lagi saya katakan ini adalah reaksi yang dikatakan sebagai pamungkas karena biasanya secara umum reaksi adalah melibatkan reaksi oksidasi reduksi atau reaksi redoks. Karena dua-duanya saling simultan, saling berjalan tuh. Kalau ada reduksi pasti ada oksidasi. Pak, bisa nggak salah satunya? Bisa. Salah satunya bisa, kita kendalikan. Oke, nah ini contohnya nih. Tuh. Ya, reaksi besi dengan oksigen jadinya Fe2O3. Ini jadi karat biasanya. Ya, itu reaksi pembakaran hidrokarbon. Hasilnya adalah karbon dioksida dan H2O. Nantinya kalau kita teliti dari reaksi ini pasti ada perubahan-perubahan bilangan oksidasi atau melibatkan reaksi reduksi dan oksidasi. Dan yang terakhir adalah reaksi reduksi ini, redoks tadi ya. Jadi secara prinsip reaksi-reaksi ini redoks ini, maaf ya, ini reaksi yang berlangsung secara simultan yang saya katakan. Kenapa simultan? Karena bolak-balik ya, bisa dikatakan bolak-balik atau saling mengisi ya, terus-menerus gitu ya. Nah, ini dia. Oksidasi adalah perubahan dari suatu atau sebuah atom atau kelompok atom atau gugusnya ya melepaskan elektron. Karena kalau ini memang yang bisa harus kita lihat secara spesifik itu perubahan elektron yang menimbulkan perubahan atau baik kenaikan maupun penurunan bilangan oksidasi. Kalau oksidasi biasanya elektronnya lepas, biloksnya naik. Kalau reduksi, elektronnya diikat sehingga biloksnya jadi turun. Cenderungan biloks itu ya dia akan positifnya lebih tinggi gitu. Kalau dia lepas elektron otomatis dia akan lebih positif. Kemudian kalau reduksi itu kalau dia menerima elektron, tarik elektronnya dia akan cenderung untuk mengalami penurunan bilangan oksidasi. Jadi cenderung lebih negatif ya. Oke. Nah, baik. Coba kita lihat video berikut ini. Nah, di sini tadi kita akan melakukan tembaga 2 sulfat ya. Jadi warnanya biru tuh tembaga 2 sulfat. Ke dalam air, nggak berubah warnanya tetap biru, cuma ada perubahan fase aja dari padatan jadi larutan ya. Nah, direaksikan dengan zinc tuh, ada plat zincnya. Oke, apa yang terjadi selanjutnya? Kita nggak berikan energi apa-apa ya. Ternyata setelah 1 hari direaksikan, ditunggu, ada endapan. Kemudian warnanya berubah jadi putih, bening. Tadinya biru jadi bening. Ada reaksi yang terjadi di situ otomatis ya. Apa saja? Sebenarnya kalau kita lihat secara mikro ada gelembung-gelembung gas juga sebetulnya di situ ya. Kenapa bisa begitu ya? Nah, jadi unik ya. Nah, dari video yang tadi kita sudah amati, tolong lihat hal apa sih ya yang ingin Anda jelaskan dari video tersebut. Nah, terkait video tersebut ya. Kemudian jenis reaksi apa yang terjadi di dalam reaksi tadi, dalam video tadi, dan jangan lupa tuliskan jawaban Anda pada link yang sudah disediakan hari ini di kolom tugas kalian supaya nanti kalian tidak repot, langsung saja diketik di situ. Kira tadi videonya apain sih? Apain aja tuh gitu ya. Oke, mungkin hari ini sampai di sini dulu reaksi-reaksi yang sudah diperkenalkan. Karena tetap pada intinya kita akan masuk ke reaksi redoks, karena reaksi redoks ini akan menjadi bab berikutnya, di pertemuan berikutnya, tolong dipersiapkan, dibaca-baca lagi bukunya, dibaca lagi literasinya tentang redoks, apa sih reduksi oksidasi, karena reaksi ini adalah kunci, ya. Di kehidupan sering kita temui,
sering kita hadapi, tapi kita nggak sadari bahwa dalam tubuh kalian tuh reaksi redoks juga ada, gitu. Kalian bernapas, metabolisme kalian, bawa enzim, dan lain-lain itu semuanya redoks, ya. Baik, itu saja dari saya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya, dan tetap jaga protokol kesehatan yang diterapkan, jaga keluarga kalian, jaga diri kalian, jangan keluar rumah, tetap kalau misalkan harus terpaksa keluar rumah tetap, pakai maskernya, jaga jaraknya, kemudian juga tidak lupa untuk cuci tangan, ya, dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Stay tune, terima kasih, love is chemistry, bye.